Ya, hari ini Ibu akan mengulas mengenai dimensi 3. Kita mulai dengan jarak 2 titik. Untuk materi sebelumnya, Ibu harapkan Anda sudah membaca buku tentang kedudukan titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, dan sebagainya. Jadi untuk menghemat waktu kita dalam belajar sini, kita langsung ke intinya saja. Ibu anggap sebelumnya Anda sudah menguasai, itu mengenai jarak antara 2 titik. Oke, jarak antara titik itu udah pasti, ya. Udah pasti kalau misalnya ini titik A, ini titik B, ya. Yang manakah jaraknya? Yaitu garis lurus menghubungkan 2 titik tersebut. Jangan sampai belok-belok garisnya. Jadi konsepnya jarak antara titik A dan B adalah sebuah garis lurus yang ditarik dari A ke titik B. Begini, tarik garis lurus. Inilah jaraknya, simbolkan dengan D. Ya, jadi kita biasa membuat D jarak titik A ke B. Titik A ke B. Itu konsep. Yang namanya jarak harus lurus. Cuman jadi permasalahan, konsepnya mudah, jadi permasalahan waktu kita mengaplikasikan ke soal. Itu permasalahannya. Ya. Kalau kita lihat sepintas mudah, A ke B ya ini dia. Tapi nanti gimana kita menerapkannya dalam bentuk dimensi 3 dalam mencari soal-soal aplikasinya. Itu yang penting. Nah, apa aja materi prasyarat yang harus Anda kuasai? Yang pertama, Anda harus ingat Pitagoras. Ini Pitagoras. Ini akan terpakai. Pitagoras. Anda harus tahu ini Pitagoras. Ya. Nah, lalu apa lagi yang diperlukan? Rumus-rumus luas sering terpakai, rumus luas segitiga. Ya. Rumus-rumus luas segitiga. Nah, ini sering terpakai dalam menyelesaikan dimensi 3. Ya. Nah, sebagai contoh awal kita ambil contoh awal. Ini sebuah balok. Kita anggap balok ini ya. Ini sebuah balok. Ini sebuah balok A B C D E F G H. Ya. Katakanlah balok ini memiliki ukuran ya, AB-nya 8, BC-nya 6, ya. Lalu AE-nya adalah 12. Kita misalkan, ya. Nampak Anda? Kita misalkan AB-nya 8, BC-nya 6, AE-nya 12. Muncul pertanyaan, manakah berapa, atau hitunglah jarak titik dari A ke G. Ya. Jarak, yang pertama, jarak A ke G. Atau mungkin muncul pertanyaan, berapakah jarak titik E ke B? Jadi kita mulai dari ini ya. Jarak B ke E. Nah, di sini nampak jarak B ke E, jarak A ke G semuanya banyak pakai Pitagoras. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Kita mulai dari yang mudah dulu. Ini terbalik ya, harusnya B dulu. Kita mulai dari B dulu. B yang mudah. Nah, jarak B ke E. Mana gambarnya? Ini dia. B, E. Ingat tadi konsepnya, kita harus menghubungkan kedua titik tersebut secara langsung. Bukan ini B dan E. Itulah dia jaraknya. Berapakah panjang garis EB? Itu merupakan perwakilan jarak dari B ke E. Berarti panjang garis yang dibentuk dari B ke E merupakan jarak dari titik B ke E. Nah, sekarang permasalahannya menghitungnya lagi. Untuk menghitung, ingat tadi konsep kita tak pernah lepas dari Pitagoras. Pitagoras. Gimana cara menyelesaikannya? Cari bidang yang memuat BE, itu langkah pertama. Ya. Jadi ingat konsepnya, itu tidak menuliskan, Anda mungkin cetak sendiri. Cari bidang yang memuat BE. Silakan, mana dia? Ya, apa bidang yang memuat BE? A, B, F, E. Ya kan? Jadi bidang yang memuat B adalah A, B, F, E. Nah, kalau lebih kecilnya lagi, A, B, E. Ya. Nah, jadi kita sekarang memakai bidang A, B, E. Berbentuk apakah A, B, E? Ini kepada balok. Berbentuk segitiga siku-siku. Di manakah siku-sikunya? Di A. Jadi, mencari jarak B ke E, yang pertama kita bantu dengan bidang. Ya. Kita bantu bidang adalah A,
BE. Ini adalah segitiga siku-siku di A. Ini penting. Ini penting, ini konsep. Siku-siku di A. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan menghitung, bagusnya segitiga kita keluarkan. Untuk menghindari kesalahan menghitung, segitiga kita keluarkan. Anggapnya seperti ini. Ya, siku-siku di A. Ini adalah B, ini E. Untuk memudahkan dalam perhitungan. Ya. Nah, AB diketahui 8 tadi. AE diketahui 12. Ini mau kita tanyakan. Rumus apa kita pakai, Ananda? Ya, kita memakai Pitagoras. Ya. Apa rumus Pitagoras? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Ya, ulangi sekali lagi. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Berarti di sini kalau kita Pitagoras, ya, adalah BE kuadrat sama dengan BE sisi miring. Sisi lainnya AB kuadrat tambah ya, AE kuadrat. Nah, ingat tadi ya, panjang BE diwakili oleh B. Ini dia, panjang BE jarak titik B ke E. AB 8 kuadrat 12 kuadrat. Silakan. 64 tambah 144. 100 berapa ini Anda semuanya? 208. Ini BE kuadrat. Ya. Sehingga kita dapatkan BE adalah akar 208. Nah, menggunakan bentuk akar. Singkatan Anda 208. Bagaimanakah cara mengecilkan angka ini? Kita coba di sini. Ini sebagai ukuran. Ya. 208 bagi 2, 104 bagi 2, 54 bagi 2, 27. 2 nggak bisa lagi, bilang prima selanjutnya. Bagi 3, 9, 3. Ingat, untuk menyederhanakan bentuk akar, kita perlu membagi dengan bilangan prima. Bagi 2 selagi bisa 2, terus 2 nggak bisa 2 lagi 3. Berarti 208 sama juga dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, jadi kita lihat 2-nya ada 1, 2, 3. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 3. Atau Ananda boleh bikin begini. 2 kali 2 kali 2, 3 kali 3 kali 3. Itu dia. Ini bulan kembali. 208 bagi 2, 4 bagi 2, 54 bagi 2, 27 bagi... Kenapa 3? Karena 2 nggak bisa lagi. Bagi 9. Nah, baru kita akarkan. Ingat, ini bisa keluar akar. Ya. Dalam tanda akar, angka yang sama bisa keluar 1, 2. Ya. Keluar angka 2. Ini juga bisa keluar kali 3. Berarti yang mana yang tinggal? Ini yang tinggal. 2 dengan 3. 2 dengan 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 kali 3, 6 akar 6. Apakah ini BE? Apa tadi BE? Apa tadi BE? Jarak B ke E. Inilah dia. Inilah dia jarak B ke E. Soal yang pertama. Ini yang B baru. Ini kita baru menjawab yang B ya. Kita jawab yang B baru. Nah, sekarang kita lanjut. Atau kita stop dulu? Stop dulu. Stop dulu kan? Udah pas gue gabung saya lah. Stop dulu. Oke, Anda semuanya. Sekarang kita beralih ke soal yang nomor A-nya. Jarak titik A ke G. Ya, ibu ulangi, jarak A ke G. Nah, langkah pertama sama dengan yang tadi. Kita harus mencari sebuah bidang yang memuat titik A dan G. Kalau tadi kan A, B dan E. Sekarang mencari garis atau bidang yang memuat ya, yang memuat titik A dan G. Anda bisa lihat sebentar. Ya. Yang memuat A dan G. Kita lihat, ini dia. Dari A ke G, apa aja titiknya? Ya. Nah, ini sayangnya ini berdempet ya, miringannya sedikit. Yang memuat AG, apa aja bidangnya? Bisa A, B, G, H. Jadi apa saja yang mungkin?
Yang pertama kemungkinannya A, B, G, H. Nah, Anda lihat sendiri. A, B, G, H. Itu bidang memuat AG. Bisa apa lagi? Bisa A, C, G, E. Ibu ulangi. Bisa A, C, G, E. Jadi banyak pilihan. Jadi bisa juga A, C, G, E. Apalagi silakan Anda lihat sendiri. Apalagi yang bisa? Yang ada AG-nya. Nah, Bu Anita mungkin tahu ini. Silakan Bu Anita. Ya, betul Bu Anita. A, B, G, H. Ibu ulangi. Bisa A, B, B, G, D, Bu. G, H. A, B, G, H. Ya. Kalau A, B, G, D nggak bisa bidang nanti. Ya. Kalau kita ambil A, B, G, D belok-belok dia. Oke. A, B, G, H. Ada A dan G-nya? Ada. Ya. Jadi A, B, G, H sebidang itu. Nanti Anda bisa lihat di gambar-gambar di apa? Di Google. A, B, G, H. A, B, G, H udah ya. Lagi. A, E, G, D. A, E, A, F, G, D, Bu. A, F, G, D, benar. Ya, bisa A, F, G, D. Nah, silakan mungkin Anda ada yang lain silakan cari nanti. Apa kira-kira yang bisa bidang yang memuat AG. Nah, kalau kita sudah bisa memilih bidang yang memuat AG, ini langkah pertamanya. Cari bidang yang memuat titik A dan G. Mengukur mudah. Yang susah itu kita menganalisa apa yang dibutuhkan. Jadi, pertama langkahnya adalah mencari bidang. Nah, yang mana Anda mau ambil terserah, bebas. Mau pakai ABGH boleh, mau pakai AJGE boleh, AFGD juga boleh. Ingat, ada huruf A dan G. Ada huruf A, ada huruf G. Ada huruf A, ada huruf G. Ada A, ada G. Ya. Jadi ada di sana, tapi harus bidang, nggak boleh belok-belok. Nah, kita mau ambil yang mana sekarang? Bu Nita, yang mana mau kita ambil? Yang gampang aja ada, Bu. A, B, G, H saja. Kita ambil A, B, G, H. Oke. Bu Anita pilih A, B, G, H. A, B, G, H. Kita pilih A, B, G, H. Nah, kalau Anda sudah menunjuk satu bidang, langkah kedua, untuk memudahkan perhitungan, keluarkan bidang tersebut keluar. Keluarkan dari bangun balok ini, bidang tersebut. Kita pilih A, B, G, H. A, B, G, H. Kita lihat, kita bantu ya. Kita bantu dengan mengarsir dulu. A, B, G, H. Nah, ini dia bangunnya. Nah, kita telusuri. A, B, G, H. Ini dia bangunnya. Berbentuk apakah dia? Ingat, dalam balok dia berbentuk persegi panjang. Ya. A, B, G, H kita keluarkan. Wanita kesini kembali. A, B, G, H kita keluarkan. Langkah kedua. Langkah pertama ini tadi cari bidang. Langkah kedua kita keluarkan. Sambung di sini. A, B, G, H kita keluarkan biar nampak dekat-dekatan. Kita keluarkan bangunnya. Ini dia. Ya. Ini A, B, G, H. Ya. Kita mau mencari AG. Nah, jadi mudah. Kalau gambar sudah dikeluarkan, kita tidak menghayal lagi. Karena dia sudah nampak keluar. Nah, mencari AG kembali seperti tadi. Kita akan gunakan kita goras. Nah, kita lihat sekarang. Berapakah panjang AB? Sudah ada 8. Ya. Berapakah panjang BG? Apakah sudah ada BG? Belum. Nah, di sinilah muncul kita perlu menganalisa konsep. Kita nggak bisa langsung. Nah, kita butuh AB, BG. Kita mau cari AG. Ya. Ini belum ada lagi. BG belum ada lagi, BG. Nah, untuk mencari BG, kita bantu dulu. Ini berapa? Nah, ini menjadi masalah. BG belum ada. Kembali kita ke balok tadi. Kita cari BG. Jangan dipandang AG-nya ya, kita BG aja kita tengok. Kita cari BG. BG bisa dibantu dengan bangun mana? Ya, BG bisa dibantu dengan bangun B, C, G, F. Atau lebih kecilnya B, C, G. Nah, jadi mencari BG gunakan segitiga B,
Untuk mencari BG gunakan segitiga BCG. Ini juga kita butuh BCG, keluarkan lagi. BCG ya. BCG siku-siku di C, sifat kubus. Ini 6. CG berapa? CG sama dengan AE ya. 12. Nah, ini cari dulu. Jadi kita belum bisa menjawab AG karena BG belum ada. Nah, itulah kelebihannya dimensi 3, yang kelebihan matematika tidak langsung dapat jawaban, kita harus belok dulu ke sana ke sini. Nah, ini yang perlu dipahami konsep ini. Ya. Mencari BG, kita gunakan teorema Pythagoras. Ya. Nah, kita butuh BG. Ini Ibu langsung aja ke rumus karena ini Ananda sudah dari SD sudah kenal dengan Pythagoras. Ya. Berarti ini BC kuadrat tambah CG kuadrat. Ini di SD sudah ada, di SMP sudah ada. BC. Silakan dilihat. 6 kuadrat CG 12 kuadrat. Kita selesaikan cepat. Ini harus cepat menyelesaikannya. 36 tambah 144 180 BG kuadrat. Nah, trik lain menyederhanakan bentuk akar, ya, trik lain menyederhanakan bentuk akar selain dari yang tadi. Dapat ini akar 180, kita cari perkalian angka. 90 ini bisa adalah 36 kali 5. Nah, BG. Ini trik lain ya, selain dari yang tadi. Akar 36, 6. Ini tinggal dalam 5. Ini BG-nya 5. Ya. Kita dapatkan BG-nya 6 akar 5. Berarti ini sudah berisi ya. Ini sudah berisi menjadi, ini tadi tanda tanya 6 akar 5. Ini dia tadi. 6 akar 5. Nah, baru terakhir bisa mencari AG. Ya. Jadi terakhir memang panjang ini, ya. Baru kita mencari AG. Terakhirnya AG kuadrat sama dengan, kembali Pythagoras. Ya, kembali Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BG kuadrat. Benar sekali. AB kuadrat tambah BG kuadrat. AB 8. 8 kuadrat. BG kuadrat mana? Ada nih. Ya. Ini BG kuadrat tadi kita ambil jangka nih. Ya. BG kuadrat ini kurang jelas tulisan Ibu ya. Bagus kembali. BG kuadrat. Sudah ada. Kita ambil aja lagi nih. 180. Berarti 64 tambah 180 244. AG kuadrat. Nah, berarti AG akar 244. Nah, berapa kali berapakah ini? 244. Kalau rasanya susah, pakai poin faktor seperti tadi kembali. Ya, itu lebih mudah, cara cepat lebih mudah. Nah, kita coba cari poin faktor ya. Faktor 244 ini kita pindah ke atas sebentar. Ya. 244. Nah, ingat 2 100 22 bagi lagi 2 61. Ini sudah prima, tidak bisa. Ya, ingat 244 bagi 2 sudah 2 bagi 2 61, ini sudah prima, tidak bisa. Berarti 244 sama dengan 2 kali 2 kali 61. Ya. Ternyata 2 kali 2 kali 61. Nah, ingat, ini kita keluar akar 2. Yang 61 tinggal dalam 2 akar 61. Inilah panjang AG. Inilah yang kita cari. Ya, diulang kita. Belum. Nah, ulang kembali sepintas. Kita mencari jarak. Ini yang B tadi ya. Ini soal yang A tadi, jarak titik A ke G ya. A ke G. Ini gambarnya. A ke G. Langkah pertama Ibu ulangi, cari bidang yang memuat AG. Ada 3 pilihan. ABGH, ACGE, AFGD. Ya. Ibu ulangi, ABGH, ACGE, AFGD. Nanti Anda bisa lihat di kubus nanti. Benar nggak? Kita pilih sekarang ABGH. Terserah, nggak harus semuanya ya. Kita bukan harus semuanya, ambil satu. Kita pilih ABGH.
Langkah kedua, kalau kita sudah jatuh pilihan ke ABGH, keluarkan ABGH dari bangun balok tersebut. Ya, kita keluarkan ABGH, kita keluarkan ini jadinya. ABGH adalah bidang di tengah-tengah balok, pasti dia berbentuk persegi panjang. Ya. Nah, kita keluarkan ABGH, AB sudah ada ukurannya, BG belum, kita mau cari AG. Nah, karena AG tujuan terakhir, BG cari dulu. BG cari dulu, ini tadi sudah kita uraikan. Ya, cari BG, ini dia BG, kita lihat kemarin dulu. BG itu segitiganya lah BCG. Ya, Pitagoras lagi. Kita nggak pernah lepas dari Pitagoras. Pitagoras lagi. Nah, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau BG sudah baru bisa beranjak ke AG. Sudah lengkap dia baru AG. Demikian Ananda semuanya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau masih belum bisa memahami, silakan ulang kembali, dan nanti lihat foto dari papan tulis, nanti Ibu akan fotokan. Anda bisa lihat kembali catatan-catatannya. Demikian saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ini baru jarak titik dengan titik. Ada 3 ya. Titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang. Untuk sekarang cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.